ini terlalu bagus sifatnya. Jadi dia namanya Rose, seorang asisten rumah tangga sekaligus babysitternya Bobby Stunt Rider. Nah tapi selama Rose kerja di sana, dia gak kuat sampai-sampai pengen resign. Lalu diapain? Ya nggak diapa-apain. Alasan dia nggak kuat sampai pengen resign itu karena dia mabok kendaraan. Kan yang namanya babysitter ya, mau majikannya ke mall juga si Rose harus ikut naik mobil. Nah disinilah masalahnya, si Rose setiap kali naik mobil pusing. Dia takut kalau lagi mabok kendaraan gitu justru bisa membahayakan anaknya Bobby. Gak cuma mabok mobil, si Rose juga pusing pas pertama kali naik lift di mall. Dan pusing juga karena nonton TV yang gede. Ya ini wajar banget karena Rose baru pertama kali ngalamin itu semua. Nah untungnya Bobby dan keluarga itu baik banget sama Rose. Bukan mencat Rose tapi justru ngasih solusi biar Rose nggak mabok mobil lagi, yaitu dengan cara berdiri. Ini sebenarnya yang diasuh anaknya Bobby apa asistennya woy? Ibu ini kok seenakan banget. Jadi di Tangerang ada ibu-ibu yang viral gara-gara nyiramin air ke jalan. Nah gitu doang viral. Nah masalahnya airnya ini tercampur sama pupnya anjing. Dan dia nyiram airnya pas orang-orang mau berangkat sholat. Kayak sengaja banget jir. Bahkan ada momen dimana airnya kena warga yang lewat. Padahal si warga ini mau sholat loh. Dan itu nggak sekali, udah banyak yang kena. Nah pas ditegur bukannya minta maaf, si ibu ini malah tantrum. Lebih parahnya lagi, kalau ada mobil atau motor yang parkir depan rumah dia sebentar aja, bannya langsung dikempesin. Terus kalau ada sampah kayak daun kering gitu di depan rumahnya, langsung mereka sapu ke rumah tetangga. Ini orang normal gak sih? Karena meresahkan masyarakat ya, rumahnya ini sering banget didatengin warga yang protes. Lu lihat aja, udah kayak demo ke DPR. Nah, karena warga makin muak, akhirnya warga lapor polisi. Tapi reaksinya malah diserahkan kembali ke warga. Orang ini udah sial malah makin sial. Jadi dia namanya Stefan Xiong. Dia sering bikin video sindiran komedi. Nah, kemarin dia bikin video tentang konflik Trans 7 dan pesantren yang ujung-ujungnya si Stefan Xiong ini didatengin buzzer untuk dimintai klarifikasi. Oke, masalah itu udah clear ya. Tapi dia dapat masalah baru. Jadi beberapa hari terakhir ini alamat dia kan udah bocor ya. Nah, tiba-tiba dia didatengin 11 orderan fiktif yang isinya sampo dan sabun cuci muka. Parahnya, tiap harga paketnya itu sampai jutaan loh. COD pula. Setelah Stefan buka suara, akhirnya ketahuan deh. Nama yang order ternyata nama pengirimnya Irfan Sucipto. tapi masalahnya nama Irfan Sucipto itu saha anjing. Orang ini dikira gila, padahal aslinya. Jadi ada ibu-ibu viral di Tangerang karena habis makan kagak bayar dan langsung nyelonong aja keluar. Nah ternyata ibu ini tuh udah 2 kali makan di situ dan dua-duanya kagak bayar coy. Nggak sampai di situ aja, ternyata ibu ini juga nggak bayar pas naik taksi. Langsung dah netizen ngira dia ini ODGJ. Tapi penampilannya bersih banget loh, kayak orang normal pada umumnya aja gitu. Nah di sini plot twistnya, setelah ditelusuri akhirnya ketahuan deh kalau ibu ini namanya Bintang Handayani. Dan ternyata dulunya dia dosen loh dan pernah kuliah di Universitas Malaysia. Damn, berarti kan dulu dia pinter banget loh. Cuman entah ada kejadian apa yang bikin mental dan jiwa ibu ini jadi kayak sekarang. Untungnya ibu ini udah pernah dibawa ke rumah sakit jiwa dan sekarang lagi masa pemulihan bersama keluarganya. Orang ini gila, jenius banget. Siapa sih yang gak kenal Kabilem? Konten kreator TikTok nomor 1 di dunia dengan 160 juta followers. Nah di tahun 2023 dia diam-diam nikah sama model keturunan Denmark Afrika Selatan, Wendy Tejul. Tapi di tahun 2024 mereka bercerai. Nah tiba-tiba muncul rumor kalau mantan istri Kabilem menuntut 50% dari total hartanya Kabi. Apalagi Kabilem ini baru aja jual perusahaannya senilai 16 triliun rupiah. Tapi plot twist, ternyata semua harta Kabilem itu didaftarin pakai nama bapaknya. Karena Kabi ini gak punya harta apa-apa, ini berpotensi bikin mantan istrinya yang harus bagi hartanya ke Kabi. Gila, Kabilem gak ngapa-ngapain, menang. Tapi plot twist lagi nih, menurut media luar negeri terpercaya seperti SSB Crack News, di sana tertulis kalau rumor Kabilem dan mantan istrinya tidak akurat alias hoax. Orang Baduy ini ditolak rumah sakit dengan alasan yang jadi dia namanya Revan. Dia warga Baduy Dalam yang lagi dagang madu keliling di Jakarta. Nah, pas 26 Oktober kemarin dia jualan sampai jam 3 pagi di daerah Cempaka Putih. Pas mau pulang dia kena begal. Ujung-ujungnya HP diambil, uang 3 juta diambil, bahkan dagangannya pun diambil loh. Karena luka-luka akhirnya Revan mau ke rumah sakit. Tapi pihak rumah sakitnya nolak. Pasti karena ada duit ya bang. Masih mending karena duit lah. Ini ditolak karena nggak punya KTP. Hell nah, nggak masuk akal asli. Itu rumah sakitnya sakit sih. Revan akhirnya pergi ke Tanjung Duren, jalan kaki dengan keadaan terluka buat ketemu kenalannya. Dan lu tahu itu sejauh apa? 12 km. Dan Revan jalan selama 5 jam loh. Untungnya
Akhirnya pas udah ketemu, baru deh dia diobati dengan cara dijahit. Orang muslim ini marah ke orang Cina. Jadi ada akun yang upload video ini. Di videonya bisa kita lihat kalau ada orang muslim yang lagi marah-marah ke Cindo. Di captionnya tertulis kalau bapak muslim ini marah karena menghisap asap dupa. Wah, netizen pun langsung menghujat bapak ini dan agama Islam. Tapi ternyata video ini tuh hoax guys. Nah sebenarnya video ini diambil dari behind the scene sebuah film pendek yang diupload sama Kampung Runyem TV. Bahkan di deskripsinya udah tertulis kalau video ini dibuat untuk lomba film pendek. Tuh lihat aja yang diupload sama akun ini malah dipotong saat bagian ketawa-ketawanya. Jadi gak ketahuan lagi acting gitu. Lagian ngotak aja lah, Cindo mana yang pakai congsam di hari biasa? Hell nah. Orang ini kena fitnah. Jadi dia namanya Zaki, mahasiswa yatim di Bandung. Baru-baru ini dia fitnah. Jadi gini, Zaki lagi diem duduk di motornya. Tiba-tiba ada 3 bocah yang lagi main bola. Dan si bocah baju hitam kesandung ke arah motornya Zaki, yang ujung-ujungnya kepalanya pendarahan. Karena nangis, warga langsung nyamperin deh dan ngira kalau anak ini ditubruk sama si Zaki. Yang padahal itu kan kesandung, cok. Warga udah keburu emosi, sampai-sampai motornya ditendang sampai rusak loh. Untungnya ada rekaman CCTV ini, jadi ibunya Zaki bisa ngelaporin ke polisi. Dan yap, ujung-ujungnya warga minta maaf. Tapi netizen nggak terima dan pada nuntut biar warganya ganti rugi. Ada yang bilang minimal 10 juta lah. Tapi ya ibunya Zaki ini baik banget loh, karena dia udah mengikhlaskan kejadian ini dan gak minta ganti rugi sama sekali. W ibunya Zaki. Tiba-tiba Bjorka ketangkep. Bjorka itu hacker yang legend banget, karena dari 2020 data diri kalian itu udah dijualin sama dia di dark web sampai bikin Kominfo nyerah. Tapi nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba Bjorka ketangkep kemarin. Dan katanya sosok asli Bjorka itu anak yang nggak lulus SMA, pengangguran, dan belajar hacking dari YouTube. Lah, lebih masuk akal Indonesia juara Pildun asli daripada berita ini. Terus juga akun Instagram Bjorka yang kata netizen asli tiba-tiba bikin instastory ya sambil ngehack data BGN. Wah, terus yang ditangkap siapa, cok? Saking nggak masuk akalnya, netizen pun pada mikir kalau ini hanyalah pengalihan isu kasus kilang minyak. Orang ini bikin bangga Indonesia. Dia namanya Azrialon. Dia seorang pro builder di Minecraft. Bahkan saking jagonya, Azrialon dan kawan-kawan juara 1 kompetisi building Minecraft dari Mr. Beast loh. It's not higher than Indonesia. Azraelion, you're winning a statue! Let's go! Guys, jadi terima kasih semua yang udah. Whatever he said, thank you guys for watching and go check out the statue in Indonesia. Ya wajar aja sih, hasil buatnya aja. Kalian lihat sendiri deh. Sebagus ini ngerjainnya cuma 2 minggu loh. Kalau diinget-inget, Indonesia ini banjir prestasi dunia jir tahun 2025. Kita udah pernah juara 2 Expo Jepang, juara 1 Festival MIMF Korea, juara dunia angkat beban, dan sekarang juara di kompetisi Mr. Beast W Indonesia. Orang ini ngorbanin karirnya. Jadi dia namanya Lamine Yamal. Banyak yang bilang dia ini the next GOAT gantiin Messi. Nah dia ini baru aja menang La Liga di Spanyol. Buat ngerayain kemenangannya, mereka ngadain parade untuk keliling Spanyol. Nah kerennya si Lamine Yamal ini sambil ngibarin bendera Palestina. Respect banget. Padahal kita tahu sendiri lah ya kalau Yamal ini agak nakal, tapi hatinya tetap baik. Tapi gara-gara itu netizen yang bela Israel ngamuk parah. Dia disumpahin kakinya patah, terus palanya cedera biar karirnya hancur. Ya tipikal ketikan Israel banget sih. Doainnya yang buruk-buruk jir. Nah sebenarnya Yamal udah diingetin pelatihnya kalau dia bakal kena hujat kalau ngibarin bendera Palestina. Tapi Yamal sih nggak peduli. Walaupun disumpahin karirnya hancur, tapi banyak juga yang muji dia, bahkan dari fans Madrid. Apalagi fans Madrid respect sama Lamine Yamal aja. Orang ini gak bersyukur. Jadi dia namanya Jabari Brown. Sekitar 5 bulan lalu dia sempat viral karena menangin tantangan Mr. Beast yang ini dan dapat pesawat jet pribadi seharga 35 miliar. Tapi kemarin dia ditangkap polisi pas dia lagi terbang ke Paraguay. Di pesawatnya ada ganjal. Kasusnya viral dah tuh dan dia langsung dihujat netizen. Dibilang gak bersyukur lah, bahkan banyak yang rasis. Nah ternyata plot twist, setelah polisi selidiki, si Jabari tuh gak bersalah. Soalnya dia cuma jadi co-pilot dan gak tahu apa-apa tentang ganjal itu. Pesawat yang dipakai juga bukanlah pesawat yang didapat dari Mr. Beast. Jadi ini orang dijebak jir. Pilot aslinya udah kabur duluan. Akhirnya si Jabari dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Asli dah, kasihan banget nih orang. Udahlah dijebak, dihujat, dirasisin netizen pula. Padahal gak bersalah loh.
Streamer cewek ini plenger banget. Jadi dia namanya Extra Emily, seorang streamer yang cukup terkenal di Twitch. Nah, baru-baru ini dia kena hujat netizen pas MrBeast lagi bikin project rahasia yang ngumpulin 50 streamer terkenal, bahkan Speed juga ikut. Nah, tujuan project ini tuh untuk ngeprank atau nipu viewer biar mereka ngira para streamer ini ya live streaming kayak biasa di rumahnya. Yang padahal itu studio replika yang dibikin MrBeast semirip mungkin sama studio asli para streamer. Konsepnya menarik, tapi malah dihancurin sama cewek ini. Pas Emily lagi live stream, si Emily malah jalan-jalan keluar studio, ngebocorin semua setup yang dibikin sama MrBeast. Dan dia ini ngelakuinnya kayak santai banget gitu. Padahal staff MrBeast aja kecewa berat sampai ngomong. Habis itu kalau kalian cek Instagramnya Emily, isi komen postingannya hujatan semua.